Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zulkifli Faiz dalam kelas Coding is Fun. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan belajar membuat template untuk sebuah project. Nah, dimana dalam sebuah project ini kita selalu akan siapkan. Di sini adalah cover ya. Kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh. Ini backdropnya kita jadikan cover ya. Nah, kita akan masuk di dalam backdrop. Ini yang kosong kita buang, dan yang backdropnya kita memerlukan 3 halaman. Jadi halaman pertama ini untuk cover, lalu kita duplikat. Nah, ini untuk halaman instruksi permainannya. Lalu kemudian yang ketiga ini untuk halaman permainannya. Nah, sekarang kita beri nama ya. Ini cover. Ini halaman instruksi ya. HLM, halaman instruksi. Nah, yang ini kemudian halaman main. Oke, jadi backdrop ini saya kasih nama cover, ini halaman isinya, lalu ini halaman arena bermainnya. Nah, teman-teman bisa kemudian mendesain covernya di sini. Ya, sesuaikan dengan teman-teman mau membuat projectnya apa. Sambil contoh di sini adalah gambar bawah laut ya. Saya akan bikin sini, tambahkan teksnya, judulnya misalnya jaga laut kita ya. Di sini permainannya nanti ya, teman-teman bisa isi. Nah, di sini judulnya saya ingin membuat permainan untuk menjaga laut kita agar tetap bersih dengan nanti memungut sampah-sampah yang ada di laut ya. Oke, ini judulnya. Lalu kemudian kita tambahkan lagi keterangan dari project ini apa. Jadi jaga laut kita, misalnya kita tambahkan subjudulnya tambahkan subjudulnya lestarikan bumi dari kerusakan, lestarikan bumi dari kerusakan tangan manusia yang tak bertanggung jawab ya. Oke, ini judul kecilnya. Jadi cover ini tentang project ini bicara tentang bagaimana menjaga bumi ini agar tetap bersih ya. Bumi tetap bersih, sehat gitu ya, dengan menjaga laut kita dari sampah-sampah sembarang yang dibuang oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab ya. Ya, kita bisa bikin seperti ini ya. Ini anggap aja halaman covernya ya di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat di sini. Yang kedua itu halaman instruksi dari permainannya ya.
sudah, ini kita atur ya teksnya sebagai halaman instruksi cara bermainnya. Nah, di sini bisa kita bikin perindah, kita tambah misalnya di sini lembarannya ya, lembar kertasnya misalnya. Sebentar. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini saya bikin ke depan. Nah, warnanya saya ganti merah misalnya ya. Tuh. Nah, warnanya sini merah tua deh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita taruh. Kita atur, jadi ini kita melayout halaman instruksinya ya. Kita layout halaman instruksinya di sini. Nah, jadi kita sudah punya halaman ya, cover, instruksi, dan ini arena bermainnya. Nah, arena bermainnya nggak usah kita kasih teks lagi atau yang lainnya ya. Jadi kita sudah ada di sini. Oke, jadi kita pelajaran kali ini kita akan membuat cover, kemudian halaman instruksinya, lalu kemudian arena bermainnya. Nah, sekarang lanjut kita ke codingnya ya. Nah, sebelumnya kemudian kita, karena dalam permainan ini kita butuh tombol ya, untuk tombol go-nya permainan. Nah, kita akan buat. Nah, kita pilih di sini tombolnya. Nah, di sini saya pilih tombol ini ya. Nah, ini kostumnya saya kasih nama ya. Tombol pertama misalnya tombol start ya, tombol memulai. Nah, ini saya besarkan biar, nah ya, teman-teman juga perlu perhatikan warnanya ya, jangan sampai warnanya bikin yang kontras biar mudah dilihat. Oke, kalau sudah ini saya grup ya. Nah, ini ada tombol satu lagi. Nah, saya nggak membutuhkan ini, jadi saya buang saja. Nah, saya udah punya satu tombol, lalu kemudian saya butuh dua tombol karena nanti tombol pertama ya masuk di halaman covernya, lalu tombol kedua untuk halaman bermain. Jadi perlu dua tombol. Nah, ini kita duplikat saja. Nah, tombolnya kita tulis di sini tombol start ya, biar kita nggak lupa. Yang ini kita tulis tombol go ya. Nah, yang tombol go sekarang kita rubah teksnya ya. Kita rubah teksnya ya, go. Nah, seperti ini kita atur lagi di tengah. Oke, kalau sudah ini bisa kita grup biar nanti memudahkan. Oke, kita sudah punya dua tombol ya. Oh, tombol startnya kurang R. Tombol startnya kurang huruf R. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua tombol ya, tombol start. Jadi nanti posisinya semacam ini, nanti layoutnya. Jadi yang pertama cover ya. Nah, di cover ini saya butuh tombol start ya untuk memulainya. Nah, layoutnya saya taruh sini misalnya ya. Nah, nanti yang tombol go saya akan gunakan untuk di yang sini ya, yang cara bermain. Nah, tombol yang go saya posisikan layoutnya di sini. Nah, di sini deh ya. Yang start di sini, yang go di sini. Nah, yang posisi start kita lihat layoutnya. Nah, kira-kira semacam ini. Oke, jaga layout kita nanti start lalu langsung pergi ke go. Oke, kita sudah posisikan posisinya ya. Sekarang tinggal membuat codingnya. Oke, pertama kali saya akan membuat coding untuk yang startnya. Jadi nanti tampilannya pertama kali akan seperti ini ya. Ini covernya. Jadi judulnya jaga laut kita, yaitu bagaimana melestarikan bumi dari kerusakan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, lestarikan. Nanti kemudian baru kita start, nanti lari ke tombol permainannya ya.
Nah, di sini karena tombol cover pertama kali muncul, maka saya akan menggunakan when bendera hijau klik ya. Nah, tombol start ini jadi pada saat klik start begini ini muncul ya sama cover. Berarti yang muncul pertama kali cover dan start. Makanya kemudian kita pakai bendera hijau. Satu di startnya, lalu kemudian satu lagi saya akan buat bendera hijaunya untuk di covernya ya. Nah, saya gunakan di sini adalah looks ya. Jadi di covernya saya menggunakan backdrop yang di cover ini apa namanya tadi, cover ya. Jadi kita ambil sweet backdropnya, kita taruh. Nah, kita pilih cover. Nah, ini sudah terpilih cover ya kan. Nanti ada halaman instruksi, nih lihat ada halaman instruksi, ada halaman main ya. Oke. Nah, jadi pertama jika nanti saya klik bendera hijau, nah, ya backdrop yang pertama kali muncul adalah cover gitu ya. Sini nggak bakalan kan keliru. Jadi yang ini yang pertama kali dipanggil. Nah, setelah itu pertama kali muncul juga berbarengan dengan apa? Tombol start ya. Berarti tombol startnya juga kita munculkan bendera hijau, lalu kita munculkan di sini ya. Munculkan dengan cara di sini kalau sprite, jadi kita menyebutnya adalah show ya. Nah, ditampilkan gitu ya. Nah, supaya posisi tombol start ini tidak berubah ya, posisinya di sini ya, kita akan lihat sini nilai xi-nya berapa. Nah, ini min 47, min 42. Kita langsung saja pergi ke go to, ini kita ambil di sini. Nah, posisi 42 itu adalah di sini. Jadi kalau saya tarik, saya klik di sini akan kembali lagi ya. Nah, jadi coding di sini untuk memunculkan tombol start, lalu kemudian memposisikannya di sini. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau kita klik bendera hijau, ya startnya muncul, covernya sudah langsung juga muncul. Walaupun saya rubah misalnya nih ya, kita rubah misalnya di sini, ya. Nah, ya ini kan di halaman instruksi. Tapi begitu kita sudah kode, ya kita sudah coding, ya. Begitu pula dengan startnya, maka kalau diklik bendera hijau, maka cover yang muncul, tuh ya. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan halaman pertamanya. Nah, selanjutnya bagaimana kita untuk masuk ke halaman instruksinya ya, yang tadi ada instruksi cara bermainnya. Nah, yang ini, yang kedua ya. Nah, halaman yang ini desainnya seperti ini, sama seperti tadi. Kita tentukan go-nya dulu, dapat berapa, xy-nya di sini segini, lalu kita ambil go-nya. Nah, untuk posisi di sini, jadi kalau yang kita tarik, saya klik, posisinya balik ya. Nah, karena tombol yang kedua ini bukan permulaan permainan, maka tidak saya gunakan bendera hijau, tapi dia akan muncul setelah cover. Nah, kita akan dulu tambah codingnya di tombol startnya di sini. Nah, ya, jadi kita kembali dulu ke halaman cover dulu, ya. Ke halaman cover sini, kodenya, covernya sudah dipanggil. Sekarang kemudian tombol startnya untuk memerintahkan, ya. Tadi begitu diklik, ya, dia ini tombol startnya belum kita coding ya. Jadi kalau kita lihat baru dimunculkan saja. Jadi tombol start belum memerintahkan. Nah, sekarang kita membuat when this sprite click gitu ya. Jadi ketika tombol start ini diklik, nah baru kita memerintahkan. Nah, di sini memerintahnya adalah membroadcast pesan. Jadi menyiarkan pesan ya. Saya bikin di sini pesannya adalah message 1, kita ambil dari sini. Ya, jadi dia menyiarkan pesan 1 yang nanti akan diterima oleh tombol go dan diterima juga oleh halaman instruksinya. Ya. Jadi begitu ini diklik, dia akan menyiarkan. Nah, lalu juga tombol startnya juga dihilangkan ya. Jadi kita pilih yang hide ya, jadi disembunyikan, karena kalau dia muncul nanti ya layoutnya menjadi tidak rapi, acak-acakan, jadi tombolnya muncul lagi, nanti membingungkan ya. Jadi kalau diklik tuh ya, tombolnya hilang ya, kemudian dia memesan menyiarkan pesan. Nah, pesannya ini yang kemudian nanti ditangkap oleh tombol go ya, ditangkap pula oleh backdrop
ya, semacam itu. Klik, oke, muncul. Jadi sudah, jadi ketika dia menyiarkan pesan. Apa pesannya? Ya, message 1. Nah, message 1 ini diterima nanti oleh tombol go. Nah, di sini ya, tombol go di sini berarti ya, kode eventnya bukan lagi bendera hijau, tapi tombol kodenya adalah dia menerima pesan ya. Nah, I want receive message. Jadi ketika dia menerima pesan ini, maka posisinya di sini lalu dimunculkan. Ya, tombolnya baru muncul. Nah, tapi pada saat pertama kali ya, pertama kali diklik bendera hijau, ini kan go-nya masih muncul. Nah, kita buat perintahnya adalah saat bendera hijau diklik, maka tombol go-nya kita sembunyikan. Ya, jadi kita main tak umpet ini. Di saat pertama kali dia muncul dulu, hilang dulu. Nanti kalau udah dipanggil baru muncul. Jadi ya gitu. Saat pertama kali dia hilang, jadi gini, klik, nah hilang go-nya. Lalu dipencet start, nah go-nya muncul ya. Oke, cuman halamannya belum berganti ya. Nah, halamannya berganti, kita akan mengcodingnya di sini. Nah di sini sama. Jadi di sini kita bikin tadi when I receive ya. Ya, when I receive. Jadi ketika dia nerima pesan 1 juga, baru kemudian switch backdrop. Nah, ini kita copy aja. Nah, kita pindah ganti ke halaman instruksi gitu ya. Jadi saya mulai dari depan. Ketika pertama kali dimulai bendera hijau ya, posisinya adalah cover dulu. Lalu kemudian saya memencet tombol start ini, maka tombol start ini memerintahkan untuk menyiarkan pesan 1 yang diterima oleh backdrop, maka dia akan menerima dan kemudian halamannya mengubah menjadi halaman instruksi. Begitu pula tombol juga menerima perintah. Ya, di sini menerima instruksi ya, message 1, posisinya di sini, kemudian tombolnya show ya, kita lihat. Klik. Nah, ya kita bisa lihat ya. Ini halaman instruksinya muncul, tombol go-nya sudah. Nah, kita sudah masuk ke halaman kedua ya. Nah, selanjutnya sekarang halaman terakhirnya, halaman di mana permainan nanti akan dijalankan di backdrop yang ketiga ini ya, yang halaman permainan. Nah, yang sudah tidak ada apa-apa lagi ya. Nanti cuman latarnya aja, tombol-tombolnya juga sudah disembunyikan. Oke, mari sekarang kita coding. Nah, selanjutnya berarti sudah tahu ya. Kita kembali lagi, begitu di start, di go, ya, di start ke sini. Nah, sekarang yang go-nya kita buat. Nah, yang go-nya kita dibuat memerintahkan jika go-nya diklik, nah baru memerintahkan untuk lari ke halaman 3. Jadi apa? Ya, when this right click. Jadi ketika tombol go ini diklik, nah tombol go ini menyiarkan pesan. Nah, pesannya tidak message 1 lagi ya, tapi sudah berubah. Kita bikin yang baru. Ya, misalnya langsung ke halaman ini menyiarkan pesan, misalnya permainan. Nah, dia menyiarkan pesannya permainan. Nah, pesan permainan ini nanti ditangkap oleh oleh yang ketiga ya. Di sini adalah backdrop yang ketiga. Jadi ini kita copy saja, duplikat. Nah, pesannya kita ganti yang tadi permainan, lalu halamannya kita rubah menjadi halaman main. Nah, jadi ketika diklik, go-nya cover ini sudah langsung menuju ke arah halaman main ya. Kita lihat di sini start go. Nah, langsung ke halaman main ya. Nah, cuma sekarang kita harus menambahkan coding di go-nya karena kita harus menghilangkan tombol go-nya di arena permainan. Nah, di arena permainan ini berarti kita buat apa? Ya. Kita buat di sini ketika menerima gitu ya. Jadi go-nya nih, when the split, ketika menerima permainan, maka kemudian tombol go-nya ini kita bikin apa? Menghilang. Ya. Coba kita lihat start go ya. Ya. Kita ulang lagi. Ini halaman cover. Kita klik start, lalu lari ke halaman instruksi. Halaman instruksi kita klik go-nya, lari ke halaman permainan, gitu ya.
Oke, dari sinilah lalu kita buat permainannya ya. Nah, demikian teman-teman bagaimana membuat sebuah template ya. Yang ini template-nya nanti bisa teman-teman pakai untuk berbagai macam project ya, berbagai macam project game ya. Teman-teman nanti tinggal mengganti gambarnya saja supaya nggak bingung, gambarnya diganti, codingnya nggak usah dirubah ya, codingnya pakai aja, hanya posisinya nanti tombolnya disesuaikan. Jadi seperti itu ya. Kita lihat kembali lagi ya, kita lihat ini tombol, ini halaman covernya, ini isinya, dan ini kemudian halaman permainannya. Oke ya, demikian teman-teman materi coding untuk membuat template sebuah project ya. Kita lihat lagi di sini saya besarkan. Ini halaman covernya, kita klik start, lari ke halaman instruksinya, lalu kemudian dari instruksi kita go langsung ke halaman permainannya. Oke, demikian teman-teman materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.